Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ketujuh dengan materi konflik ya. Jadi untuk materi konflik ya, kita harus paham dulu bahwa konflik itu merupakan pertemuan atau benturan antara dua kekuatan yang berlawanan yang lahir karena adanya sebuah masalah. Itu konflik. Nah, ini ada konflik fisik, ada konflik batin. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah ini konflik batin. Jadi, contoh konflik batin misalnya perasaan marah, cemas, kesal, cemburu, sedih dan lain-lain. Jadi ini kan masalah namanya. Kalau di sini marah itu adalah sebuah masalah. Masalah itu apa yang kita harapkan bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. Jadi orang marah itu tidak berharap marah, tapi kenyataan yang terjadi adalah marah. Itu sehingga dikatakan sebuah konflik ya. Cemas juga begitu. Untuk mengidentifikasi konflik batin dilakukan dengan menentukan konflik, menentukan penyebab konflik, dan menentukan akibat konflik. Jadi ada 3 poin yang akan Anda lakukan terkait konflik, yaitu menentukan konflik, penyebabnya, dan akibatnya. Nah, sekarang kita contoh. Ini ada contoh identifikasi konflik batin. Scan videonya ini ya. Nah, ini yang akan kita analisis Ibu Muslimah ya. Ini Ibu Muslimah. Nah, di scan video ini terlihat bahwa Ibu Muslimah ini cemas. Berarti konfliknya adalah perasaan cemas Ibu Muslimah. Nah, sekarang kita lihat analisanya. Nah, jadi konfliknya tadi perasaan cemas Ibu Muslimah ini terjadi. Ini scan video di awal cerita ya. Penyebab konfliknya adalah kelas baru di SD Muhammadiyah terancam tidak dapat dibuka karena jumlah siswa baru tidak cukup 10 orang. Jadi kenapa jadi penyebab konflik itu? Kenapa Ibu Muslimah cemas? Karena itu belum cukup 10 orang sehingga kelas terancam untuk tidak dapat dibuka. Itu penyebab konfliknya. Akibat konfliknya apa? Akibat yang terjadi setelah ini perasaan cemas muncul. Nah, akibatnya adalah ini Mus kemudian berjalan keluar kelas dengan perasaan marah dan tidak memperdulikan Pak Harfan yang terus mencoba menenangkannya. Jadi inilah yang terjadi setelah ini cemas ini ya. Nah, ini kan sebabnya karena ini tidak cukup. Kemudian karena cemasnya, nah, kemudian ini yang terjadi di dalam cerita, yaitu dia tidak memperdulikan Pak Arfan. Dia terus berjalan dengan perasaan marah, padahal selama ini kan dia hormat sama Pak Arfan. Itu akibat konfliknya. Nah, baik, untuk evaluasi adalah silakan Anda kerjakan lembar kerja untuk pertemuan ke-7 dan ke-8. Saya perlihatkan lembar kerjanya. Lembar kerjanya seperti ini ya. Pertemuan 7 dan 8 ya, artinya ini kita lakukan 2 pertemuan juga ya. Temukan 3 ya. 3 ya. Scan video dalam film Laskar Pelangi. Kemudian identifikasilah konflik batin, penyebab konflik dan akibat konflik dalam video tersebut. Jadi temukan 3 scan video. Nah, nanti scan videonya Anda kemukakan di sini, konfliknya, penyebabnya, akibatnya. Kemudian scan kedua apa? Nah, sama. Kemudian scan ketiga apa? Jadi scan video Anda cari di dalam film ya, seperti tadi contoh yang saya berikan. Jadi siapa yang berkonflik ya terserah bebas. Kalau itu terus tokonya boleh. Yang jelas nanti scan videonya berbeda ya. Nah, tentu penyebab dan akibat konfliknya juga berbeda ya. Kalau jenis konfliknya misalnya cemas semua atau sedih semua, enggak apa-apa. Yang jelas scan videonya berbeda. Kemudian kalau selesai ya, itu Anda masukkan ke Google Classroom. Tentu di pertemuan ke-7 Anda isi dulu daftar hadir. Kemudian materi PowerPoint bisa Anda download di sini dengan lembar kerjanya ada di sini. Nah, kemudian karena ini 2 pertemuan ya. Nah, pengerjaannya bisa Anda lanjutkan di pertemuan ke-8. Nah, nanti tugasnya Anda upload di pertemuan ke-8. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.